Shalom saudara terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom. Biar kiranya kasih setia Allah yang melampaui segala akal selalu ada dalam hidup kita. Mari pada saat ini kita mau datang kepada Dia. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau katakan Dia Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian, sebab Kau sungguh baik. Kau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada dalam setiap musim hidup kami.
kami bersyukur padamu Tuhan. Kami nyatakan Kau Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memimpin hidup kami. Engkau adalah kepala dan kami adalah tubuh-Mu Tuhan. Kami memegang teguh janji-Mu. Sebab kami tahu Bapa, di dalam-Mu pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Kasih-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, rangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang saat masa
sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Harapanku, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami akan syukur kepadamu buat waktu yang sangat indah yang Kau beri bagi kami, untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap menerimanya Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu yang sangat baik yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Boleh memuji, menyembah, bahkan boleh belajar kebenaran firman Allah. Kiranya setiap kebenaran memerdekakan saudara dan saya dan memberikan pengertian-pengertian yang benar. Jika Tuhan kehendaki, beberapa minggu ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang gereja, karena banyak kesalahpahaman tentang gereja. Ya, kali ini kita akan belajar tentang gereja adalah jemaat Allah. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua dikatakan demikian, kepada jemaat Allah yang ada di Korintus, kepada orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, kamu telah dipanggil untuk menjadi umat Allah bersama dengan semua orang dari mana saja yang percaya dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang percaya, yang ditebus dengan darah Yesus, yang dikuduskan, ya, dipisahkan dari kehidupan dunia ini, maka disebut jemaat Allah, dipanggil menjadi umat Allah. Jadi umat Allah adalah orang-orang percaya, kumpulan orang-orang percaya di seluruh dunia ini, saudara. Itu disebut jemaat Allah. Nah, saudara, arti atau pengertian gereja atau jemaat dikatakan, saudara, ya, gereja itu sendiri berasal dari kata igreja dari bahasa Portugis. Ya, kalau bahasa Yunaninya eklesia. Artinya kumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia kepada keselamatan kekal oleh iman di dalam Yesus Kristus, untuk memberitakan kabar baik, kabar yang ajaib yang datang daripada Tuhan. Jadi gereja bukanlah gedungnya, gereja bukan denominasinya, tapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk memberitakan kabar baik. Saudara, itu juga ditulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, katakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus adalah bangsa yang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, imam-imam yang melayani raja-raja, dan bangsa yang kudus karena telah dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Dikatakan saudara dan saya sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya apa? Sesudah saudara dan saya diselamatkan, agar saudara dan saya memberitakan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Apa perbuatan ajaib itu, saudara? Perbuatan ajaib yang pertama adalah bagaimana orang percaya kepada Yesus Kristus dipindahkan dari alam maut ke dalam hidup yang kekal, dari neraka ke surga. Barang siapa yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka saudara, kita mengalami keselamatan kekal. Bukan mudah-mudahan, tetapi pasti, saudara. Di dalam Yesus ada jaminan yang pasti. Nah, kembali kita belajar tentang gereja yang adalah jemaat Allah. Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus di atas dirinya sendiri melalui penebusan darahnya yang sangat mahal, saudara. Ditulis di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 berkata begini, dan aku pun berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus mendirikan gereja, ya, bukan gedungnya, saudara, tetapi orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah dipanggil. Dikatakan, aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa artinya, saudara? Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, saudara, tidak lagi dikuasai oleh maut, tidak lagi masuk neraka, tetapi saudara menang atas maut. Dia ada di dalam kerajaan surga, dia hidup di dalam kekekalan. Jadi ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka dijamin saudara dan saya mengalami kehidupan yang kekal. Maut telah dikalahkan dan kita mengalami kehidupan kekal di kerajaan surga bersama dengan Yesus. Itu sebabnya dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau alam maut tidak dapat menguasainya, apalagi hal-hal yang lain. Itu sebabnya kita harus tumbuh terus di dalam iman, supaya saudara dan saya menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang memuliakan Tuhan, jemaat yang akan memberi dampak yang besar. Di 1 Korintus 3 ayat 11 katakan begini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di jemaat Korintus sempat terjadi berbagai gejolak, bahkan perpecahan atau rebutan posisi, rebutan pengaruh, saudara, dan ditegur oleh Rasul Paulus supaya mereka kembali di dalam persekutuan yang benar, ya. Dan dengan cara apa? Sesudah saudara dan saya percaya Yesus Kristus membangunnya. Ada diumpamakan, ada orang yang membangun selanjutnya dengan emas, dengan perak, batu permata. Tapi ada yang membangun dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Saudara, sesudah saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, seyogianya saudara dan saya membangun iman dengan rela juga mau membayar harganya, saudara. Emas, perak, batu permata bicara harga yang saudara dan saya harus bayar. Mengikut Yesus itu harus
ada bayaran, saudara. Memang saudara diselamatkan itu cuma-cuma, tetapi sesudah saudara dan saya diselamatkan, saudara dan saya harus mau membayar harganya, ya, mau berkorban, mau memikul salib, mengikut Yesus. Kalau dibangun, ya, di atas dasar Yesus, dibangun dengan emas, perak dan batu permata, maka ketika saudara datang api tidak terbakar. Tetapi saudara kalau membangun dengan kayu, rumput kering dan jerami, ketika datang api akan terbakar. Jadi jangan sampai kehidupan kita asal-asalan. Mari kita bangun dengan dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Tapi bangun juga dengan materi-materi yang berkualitas, kehidupan yang berkualitas, supaya saudara dan saya bisa memberi dampak. Karena Yesus Kristus telah mendirikan gerejanya dan alam maut tidak dapat menguasainya. 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Betapa mahalnya kehidupan saudara dan saya yang telah ditebus dengan darah Yesus. Jangan sampai saudara, yang tadinya hidup kita sia-sia dijadikan berarti. Sesudah saudara dan saya ditebus menjadi berarti, menjadi umatnya Tuhan, menjadi jemaatnya Tuhan. Jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia, ya. Tetapi mari hidup kita dijadikan sesuatu yang berarti, menghargai arti keselamatan itu, saudara. Yesus telah menebus saudara dan saya dengan darahnya yang sangat mahal. Jangan sia-siakan keselamatan, jangan menjual keselamatan, jangan saudara mengabaikan keselamatan, ya. Mari kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara, tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada keselamatan yang kekal. Satu orang pun tidak dapat membeli dengan kekuatan kita, dengan harta kita, kecuali dengan darah Yesus yang sangat mahal. Itu sebabnya mari kita hargai keselamatan. Saudara-saudara yang sudah mengalami keselamatan, mari kita kerjakan keselamatan dengan sebaik-baiknya. Saudara yang masih ragu-ragu, yang belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saat ini buka hatimu, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini juga engkau akan mengalami keselamatan kekal. Yang kedua, saudara, dikatakan jemaat, ya, hidup. Kalau saudara dan saya sebagai jemaat Allah, kita harus hidup saling melayani sesuai dengan karunia yang dianugerahkan. Untuk apa? Dengan melayani kita sedang memuliakan Tuhan, saudara. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 sampai ayat 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, dikatakan setiap saudara dan saya yang menjadi jemaatnya Allah, menjadi umatnya Allah, saudara dan saya punya talenta, saudara dan saya punya karunia. Tuhan mau saudara dan saya memuliakan Tuhan dengan cara apa, saudara? Kita melayani satu dengan yang lain. Saudara, kita dapat bayangkan betapa luar biasanya ketika setiap pribadi mau melayani satu dengan yang lain. Ketika saudara dan saya melayani orang lain,
Orang lain kebutuhannya tercukupi karena pelayanan saudara dan saya. Dan ketika orang lain melayani saudara, maka kebutuhan kita sendiri tercukupi oleh pelayanan orang lain. Jadi saudara, ketika kita satu dengan yang lain saling melayani, gereja Tuhan tidak akan kekurangan apa-apa. Ya. Jadi lepaskan karunia, lepaskan talenta. Mari saudara, kita berapi-api, kita bersemangat. Apa yang kita bisa lakukan buat orang lain? Apa yang kita bisa lakukan ya untuk apa saudara? Mensupport orang lain, ya, melayani dengan pikiran kita, melayani dengan tangan kita, melayani dengan keuangan kita, melayani dengan keahlian kita. Apapun saudara, mari kita menjadi orang-orang yang suka melayani, menjadi jemaat yang hidup untuk saling melayani satu dengan yang lain. Di Galatia ditulis katakan, kalau ada kesempatan, biar kamu melayani sebaik-baiknya, tapi terutama kepada orang-orang seiman. Jadi yang pertama yang saudara dan saya lakukan ketika dalam pelayanan, mari kita berpikir, siapa ya saudara-saudara seiman yang butuh pelayanan saya, ya, biar kita memberi kontribusi kepada orang-orang seiman agar satu dengan yang lain tercukupi kebutuhannya, ya. Puji Tuhan, itu luar biasa sekali, hal yang mulia saudara, ketika saudara dan saya bisa memberi. Saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar kecuali saudara dan saya bisa melayani orang lain, bisa memberi kontribusi untuk kemajuan orang lain, untuk kebaikan orang lain. Jadi mari, jangan sia-siakan talenta kita, jangan sia-siakan karunia kita, kita beri bagi kemuliaan nama Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, kita belajar ya, jemaat setiap saudara dan saya yang sudah diselamatkan dengan berbagai latar belakang kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya diutus memberitakan kabar baik yang disertai dengan kuasa dan tanda-tanda heran. Saudara, luar biasa sekali. Ini kepercayaan daripada Tuhan. Jadi apapun kondisi saudara, saudara mungkin pelajar, mungkin saudara mahasiswa, saudara seorang karyawan, seorang businessman, businesswoman, apapun saudara, saudara dan saya ditempatkan atau hidup di mana atau bekerja di mana, saudara, itu tidak ada yang kebetulan, semua ada di dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya ingat pesan Tuhan bahwa di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita sekolah, di mana kita kuliah, saudara dan saya sesungguhnya sedang diutus oleh Tuhan. Ya, Tuhan menyertai saudara dan saya ketika saudara dan saya bersedia menjadi alat Tuhan. Markus 16 ayat 15 sampai ayat 18 katakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, amanat agung Tuhan Yesus katakan agar saudara dan saya pergi ke seluruh dunia, ke dunia kita masing-masing, ke wilayah kita masing-masing, ke tempat jangkauan kita masing-masing. Satu hal yang Tuhan nyatakan agar saudara dan saya memberitakan Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Apa itu kabar baik? Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, mau menjadi Tuhan dan mau menjadi Raja dalam kehidupan kita.
agar dia memerintah, saudara. Ketika saudara dan saya mengizinkan Yesus memerintah, firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Biarkan Tuhan memerintah dalam hidup ini, biarkan Tuhan memerintah di hati ini, maka yang lain akan ditambahkan, hikmat akan ditambahkan, kekuatan akan ditambahkan, saudara, kecerdasan akan ditambahkan, kekayaan akan ditambahkan, dampak akan ditambahkan, apa saja yang baik untuk kehidupan, untuk kita melayani orang lain akan ditambahkan. Nah, saudara, kesempatan buat saudara dan saya, ketika saudara dan saya mau jadi alatnya Tuhan, Tuhan berjanji menyertai saudara dan saya senantiasa sampai kesudahan alam. Dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berapa banyak saudara yang dengar firman Allah saat ini? Buka hatimu dan jadilah percaya. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara akan selamat. Bukan nunggu nanti, tapi saat ini juga. Ketika engkau membuka hati dan membuka mulut untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara akan mengalami keselamatan. Luar biasa sekali janji Tuhan buat saudara dan saya. Ya, bagi saudara juga yang sudah percaya dan belum dibaptis, temui pemimpin rohanimu. Temui untuk apa? Beri dirimu dibaptis. Apa itu dibaptis? Dibaptis adalah pernyataan kepada dunia bahwa saudara dan saya miliknya Yesus, bahwa saudara dan saya masuk dalam keluarga Allah, bahwa saudara dan saya sedang memproklamirkan kepada dunia bahwa saya miliknya Yesus. Dan saudara, dikatakan orang-orang yang mau memberitakan kabar baik, ya, Tuhan akan meneguhkan dengan tanda-tanda, ya, mengusir setan-setan. Jangan takut, Yesus lebih besar dari semua setan. Roh yang ada dalam hidup kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Ya, kalau adat saudara nemuin orang yang dirasuk setan, diusir dalam nama Yesus. Dan saudara, dikatakan kita akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka akan memegang ular, tapi jangan coba-coba ya, cuman iseng-iseng megang ular. Artinya kalau dalam pemberitaan, dalam pelayanan ada ular yang mungkin mau mengganggu, seperti Rasul Paulus, ya, sempat digigit ular tetapi dikibaskan dan tidak mati, saudara. Dan karena pertolongan daripada Tuhan. Sekalipun juga ada orang yang jahat, ya, meracuni, maka saudara itu akan dilepaskan. Dan ketika ada orang yang sakit, gak usah takut, saudara. Yang menyembuhkan Tuhan, bagian saudara dan saya menumpangkan tangan, berdoa atas orang sakit, dan Tuhan akan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Saudara, kita tidak perlu takut, tapi mari kita melangkah untuk jadi alat pemberita kabar baik, dan Tuhan akan menyertai dengan tanda-tanda heran. Puji Tuhan. Hal yang keempat, hal yang terakhir, saudara, jemaat Allah, biar saudara kita hidup dalam damai sejahtera karena takut akan Tuhan dan hidup saling mengasihi. Ya. Jadi biarlah saudara dan saya yang sudah ditebus sebagai jemaat Allah, sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, saudara, mari kita hidup takut akan Tuhan dan kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika kita hidup takut akan Tuhan dan mengasihi satu dengan yang lain, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31 mengatakan demikian. Selama beberapa waktu jemaat di daerah Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus.
Roh Kudus sebagai penolong, saudara. Dia akan menolong saudara dan saya berjalan di dalam setiap kebenaran. Kapan Roh Kudus menolong? Ketika saudara dan saya sejalan dengan Tuhan. Dikatakan hidup dalam takut akan Tuhan. Dan satu dengan yang lain saling mengasihi. Jangan ada permusuhan. Dan luar biasa hasilnya, saudara. Jumlah jemaat, jumlah umat makin bertambah besar karena pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus bersetuju dengan umat Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan dan mengasihi satu dengan yang lain. Mari saudara, jangan ada permusuhan di antara kita. Ya, berdamai, saling mengampuni. Di 1 Korintus 14 ayat 33 katakan begini. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kapan ada kekacauan, saudara? Ketika satu dengan yang lain pengen menonjol. Kapan ada kekacauan? Satu dengan yang lain tidak mau mengalah. Kapan ada kekacauan? Karena waktu kita tidak memperhatikan jiwa-jiwa yang butuh keselamatan. Kapan ada kekacauan, saudara? Kalau masing-masing membuat kelompok seolah-olah kelompoknya lebih unggul, ya, mari di dalam gereja Tuhan juga jangan ada kelompok-kelompok. Semua sama di hadapan Tuhan. Mari kita saling merendahkan diri. Jangan ada permusuhan, jangan ada perselisihan, jangan ada iri hati, jangan ada amarah yang tidak terselesaikan, saudara. Jangan ada persaingan-persaingan yang tidak sehat. Jangan ada, saudara, fitnah, gosip, keangkuhan, ya, kerusuhan, saling menjelekkan, ya, akhirnya terjadi pemecah belah, saudara. Itu disingkirkan dari gereja Tuhan. Mari kita hidup damai, sebab kita takut akan Tuhan dan kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka Tuhan akan tambahkan orang-orang yang menjadi percaya karena mereka melihat, saudara, keharmonisan, kerukunan yang saudara dan saya lakukan. Itu sebabnya di kitab Roma pasal 12 ayat 10 katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, mari kita saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Gak usah gontok-gontokan, gak usah, saudara, persaingan-persaingan. Nggak usah cari yang menonjol dan sebagainya. Supaya apa? Kita terjadi satu keharmonisan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, ketika kita hidup rukun, pemazmur katakan, Tuhan perintahkan berkat di sana. Ada urapan yang baru, ada kekuatan yang baru. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mengucap syukur sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Saudara dan saya diberi otoritas, ya, untuk kita bisa melayani satu dengan yang lain, memberitakan kabar baik, ya, mendoakan orang-orang sakit, mengusir setan-setan, dan kita hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam damai. Maka Roh Kudus akan menuntun kita langkah demi langkah. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sebagai umat Tuhan, sebagai umat Allah yang dapat memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih untuk penebusan darah-Mu yang sangat mahal. Engkau jadikan hidup kami umat-Mu. Kami boleh bersatu dengan umat-Mu dari seluruh dunia yang percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami satu di dalam Engkau. Dan terima kasih, kami juga ada di dalam kesatuan di dalam gereja lokal. Tuhan, Engkau menuntun kami. Terima kasih, gereja yang Kau dirikan, gereja yang sangat kuat, dan pintu alam maut tidak dapat mengalahkannya. Tolong kami Tuhan, agar membangun iman kami dengan hal-hal yang benar, supaya kami tidak habis terbakar karena kami sembarangan Tuhan, tetapi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kuat kuasa-Mu mengalir atas kami
Dan tolong biar kami juga mau melayani satu dengan yang lain, mau memberitakan kabar baik kemana Engkau suruh kami, kemana Engkau tempatkan kami, entah di sekolah, entah di kampus, entah tempat kerja, entah tempat bisnis, dimanapun kami tinggal Tuhan. Beri kami roh keberanian Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk semua orang. Dan terima kasih Tuhan, untuk anugerah-Mu kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Makasih Tuhan, berkati setiap pribadi, berkati Tuhan yang telah mendengar firman-Mu, berkati kota kami, berkati bangsa kami, semua dalam perlindungan dan penjagaan-Mu. Dan selamatkan bangsa kami, selamatkan suku-suku bangsa, selamatkan kota-kota, dalam nama Yesus. Biar gereja-Mu dimanapun berada boleh memberitakan kabar baik itu Tuhan, tentang keselamatan kekal di dalam Engkau. Kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Biar kami jadi alat-Mu yang efektif. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Engkau telah memberkati tiap-tiap pribadi, Engkau telah menguatkan tiap-tiap pribadi, dan Engkau mengutus kami dimanapun kami tinggal. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.